Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk topik ejaan bahasa Indonesia. Ini termasuk salah satu topik yang cukup penting, dasar sekali untuk Anda mampu menulis ilmiah dan menulis dalam komunikasi apapun. Ini termasuk dasar komunikasi dalam komunikasi tulis. Karena apa? Karena dia memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi pesan atau makna yang hendak kita sampaikan. Nah, kali ini kita akan lihat apa saja yang diatur dalam ejaan. Kalau Anda sudah punya sekarang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu bisa diunduh ya secara gratis dari laman web manapun ya. Yang bisa Anda searching lah dia atau Anda cari di Google. Ada 4 hal yang diatur. Yang pertama pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, kita akan fokus ke 3 poin utama. Nanti unsur serapan kita bahas pada pertemuan diksi dan unsur serapan seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu definisi atau pengertian apa itu ejaan. Nah, ketika saya bertanya, mungkin banyak di antara Anda, ejaan itu apa? Ejaan itu EYD, Bu, gitu kan, atau apa. Nah, itu tidak salah, tapi kurang tepat. EYD itu nama dari ejaan, ya nama. Termasuk sekarang namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu juga nama yang terbaru dari ejaan-ejaan yang ada. Jadi, kalau ditanya apa itu ejaan? Ejaan adalah aturan tentang cara menuliskan, lihat ya kata kuncinya, menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Jadi dalam kita menulis ya, nah ini sekali lagi bukan komunikasi lisan. Ejaan itu buat komunikasi tulis. Kalau berbicara seperti ini tidak mungkin saya nyebut setelah bicara oleh karena itu, koma, nggak mungkin ya, aneh. Jadi itu cukup kalau di dalam bahasa lisan, ejaan menjadi intonasi seperti itu. Dalam menggunakan huruf, kata, dan ini kelupaan spasinya, tanda baca sebagai sarananya. Jadi ejaan itu aturan. Jadi kita tuh diatur menulis huruf yang benar bagaimana, kata, dan bagaimana, begitu juga dengan tanda baca. Ejaan juga merupakan suatu kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ini saya katakan ini menjadi penting. Kalau tidak benar tanda baca yang kita berikan, Anda bisa bayangkan tuh paragraf kosongan tanpa dikasih tanda baca. Kira-kira orang bisa paham tidak dengan apa yang kita jelaskan? Akan menimbulkan banyak ambigu dan salah komunikasi. Nah, untuk informasinya, ejaan yang berlaku sekarang itu dinamakan ejaan bahasa Indonesia atau pedoman yang berada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang sejarah. Apa saja ejaan yang pernah ada di Indonesia? Di buku ada ya, Anda bisa baca di buku Mahir, tapi ini saya jelaskan secara ringkas saja. Yang pertama itu ejaan Van Ophusen. Ejaan pertama kali masih dalam bahasa Melayu tahun 1901. Dulu masih huruf Latin ya. Ini disebut Van Ophusen karena namanya yang merancangnya dibantu oleh orang Indonesia Engku Namawi. Pada ejaan ini ada hal-hal yang menonjol. Pertama, huruf J ini untuk kata-kata Y ya. Maaf, untuk huruf-huruf Y sekarang. Jejang, pajah, sajang. Dulu baca tidak J, dulu bacanya ini Y. Lalu huruf OE untuk menuliskan huruf U. Bisa dilihat pada kata-kata berikut. Guru, tulisannya goeroe. Itu, itoe. Nah, tapi sekarang kita dulu membacanya tidak itoe ya, tetap bacanya itu atau guru seperti itu. Jadi kalau Anda melihat nama-nama kakek atau nama-nama dosen Anda yang senior sudah pakai nama OE ya berarti hadir di zaman dulu ya, masih menggunakan ejaan lama. Lalu adalah ejaan Suwandi, ini ejaan pertama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947, tepatnya 19 Maret. Ini ejaan Suwandi diresmikan diberi julukan ejaan Republik karena kita baru merdeka. Hal yang menonjol, OE sudah tidak ada lagi, sudah diganti dengan huruf U. Kemudian kata ulang dulu boleh digunakan angka 2. Jadi kalau sekarang kita sering menulis sama-sama, sama, dua, itu turunan dari ejaan Suwandi itu. Dulu itu boleh digunakan dalam komunikasi resmi, tapi kalau sekarang tidak resmi ya. Lalu ada ejaan Melindo. Nah, ejaan ini tidak sempat ada perubahan apa-apa, sempat dibentuk di tahun 1959, tapi karena permasalahan politik akhirnya ini tidak berlaku ya. Kemudian barulah tahun 1972 yang lama
lama sekali ini berlaku di Indonesia, maka akhirnya sudah mendarah daging, sudah sulit diubahkan adalah EGD. Dulu namanya ejaan yang disempurnakan, yang disempurnakan terus ya. Jadi akhirnya tahun 2015 pemerintah mulai memikirkan, melakukan perbaikan, tetap mengacu dari sini, akhirnya pada 30 November tepatnya sudah ada nama Permendikbudnya juga, itu resmi digunakan ejaan bahasa Indonesia yang berada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu yang bisa nanti Anda unduh, bisa Anda pelajari, dalam buku mahir juga ada ya. Nah, untuk menambah pemahaman Anda terkait ejaan, kita akan latihan ya. Nah, latihannya cukup singkat, simpel ya. Nanti kita akan berkelompok. Saya akan buat Anda dalam kelompok ini ada latihan huruf, ada pembentukan kata dan tanda baca. Nanti ini masing-masing kita akan bertemu membahasnya via perkuliahan sinkronus ya, seperti itu. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk informasi ini. Terima kasih telah belajar dengan penuh semangat. Mari tingkatkan literasi ejaan dengan benar, karena ini tidak hanya dalam komunikasi tulis, tidak hanya dalam komunikasi ilmiah, tapi dalam komunikasi apapun Anda gunakan ejaan dengan benar, itu akan mempengaruhi makna dan pesan yang akan Anda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.